Hari ini saya mau share mengenai impactful life. Saya mulai dengan prinsip yang harus ada di setiap leader di FGB maupun LF, yaitu impact not impress. Kalau impact itu berdampak, dampaknya bisa negatif, positif, tapi yang kita ambil pasti yang positif. Kalau impress itu membuat terkesan, ada unsur pencitraan dan ada unsur egosentris di dalamnya. Nah, kadang-kadang kita lihat ya, ada orang yang dikagumi, dikenal banyak orang, tapi dia nggak berdampak. Misalnya di medsos, view-nya banyak, dia penghasilannya besar karena view-nya, tapi nggak ada impact. Dia malah membawa orang kepada hedonisme, kepada hal-hal yang lain. Nah, FGB Man bisa memenangkan satu jiwa saja dari marketplace. Itu membawa impact yang positif. Dan surga akan pesta. Nah, saya prinsipnya sebetulnya bagaimana sebetulnya FGB Man itu bisa impactful. Bisa membawa impact, membawa dampak. Yaitu prinsipnya adalah para FGB Man akan dinilai dengan standar yang lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kalau orang awam lihat, oh itu orang FGB Man tuh, tapi kenapa dia gitu? Kenapa ada perkataan kayak gitu? Karena FGB Man dinilai dengan standar yang lebih tinggi. Saya bacakan satu ayat di Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi standar FGB Man itu apa? Garam dan terang. Nah, soal terang, terang itu setiap orang melihatnya. Saya ambil contoh begini, misalnya untuk menerima order, orang-orang biasa, pengusaha biasa, dia akan mengentertain habis-habisan buyer. Pembeli yang datang itu dia entertain habis-habisan. Karena dia mikir order cukup, order harus didapat, dan untuk menghidupi pegawai-pegawai yang ada di perusahaan. Dia entertain bisa sampai ke naik klub, bisa sampai penyediaan lain-lain yang tidak beres itu. Nah, tapi kalau FGB Man melakukan itu, dia akan ditunding. Loh, itu kok FGB Man begitu katanya. Bisa membawa temennya, bayarnya itu ke naik klub katanya. FGB Man ditunding. Tapi buat orang-orang yang bukan FGB Man yang biasa ya, mereka nggak ditunding. Mereka malah berusaha menunjukkan bahwa mereka mati-matian melakukan ini itu untuk mendapatkan order itu. Kenapa demikian? Karena FGB Man dinilai dengan standar terang yang lebih tinggi. Terang itu orang semua lihat gitu. Orang semua merasakan, melihat apa yang terjadi dari para FGB Man. Nah, soal garam, kalau dulu itu di Israel tuh nggak ada garam bubuk, nggak ada. Adanya batu-batu gitu, garam yang berbentuk batu. Nah, batu garam itu dibersihin terus dibungkus sama kain. Kain itu dicelepin, kalau dimasak masukin ke sop atau ke apa gitu. Nah, lama-lama garamnya itu hilang, makanya disebutnya di sini di ayat tadi itu disebutkan bahwa kalau garam ini udah hilang, asinnya dibuang. Nah, kita FGB Man juga dinilai dengan standar garam ini. Kita FGB Man harus membawa dampak. Kalau kita hadir itu bukan membawa sesuatu hal-hal yang aduh bikin pusing gitu, aduh ini FGB Man datang lagi bikin pusing gitu. Tapi kita harus membawa suatu dampak, suatu damai, sesuatu hal-hal yang positif yang membangun di komunitas, dimanapun, misalnya di tempatnya reuni atau dimanapun ke teman kita harus membawa satu dampak yang baik dan mereka bisa merasakan seperti garam. Nah, jadi standar yang tinggi ini diterapkan untuk para FGB Man, yaitu terang dan garam. Terang yang dilihat, garam yang dirasakan.
Dan standar para FGB-men harus lebih tinggi daripada orang-orang biasa. 3 poin tentang impact. Di 2 Timotius 4 ayat 5 disebutkan gini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membawa impact. Kita harus perhatikan sikap kita. Lebih baik diam daripada mengambil suatu tindakan yang bagaimana, yang menghancurkan, yang tidak baik. Nah, kita harus menguasai diri kita. Kita harus sabar menderita. Paulus katakan di sini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan perkabaran Injil, pemberitaan Injil, menjangkau jiwa di marketplace, dan melayani. Jadi sikap sangat penting. Kadang-kadang orang hanya pikirin hal lain yang penting, sumbangan yang penting, tapi sikap sebenarnya yang penting. Karena kita akan dinilai dengan standar yang lebih tinggi di dalam sikap itu. Kalau seorang FGB man, dia seorang pengusaha, tapi dia mau melayani dengan baik, dia tidak sombong, dia penuh kasih, dia murah hati, dia berbuat, dia menjaga hubungan yang penting, yang membawa kedamaian, maka itu akan membawa satu nilai yang positif buat FGB man tersebut, sehingga dia standarnya lewat, dan akhirnya dia bisa menyangkau jiwa. Yang kedua, poin kedua adalah tentang lidah. Di Amsal 18 ayat 21 disebut bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Dari apa yang kita ucapkan, kita akan menerima buahnya. Nah, lidah ini bisa negatif sih, bisa berbohong. Berbohong bisa, artinya apa? Artinya kita, kalau berbohong kan misalnya hitam putih, kita hitam aja, kita bohong aja. Putih tidak berbohong, tapi kita bisa ada di tengah-tengahnya tuh abu-abu. Sebagian benar, sebagian bohong. Di dalam bisnis bisa mengatakan hal ini. Di dalam perjanjian bisa menuliskan hal ini. Jadi di tengah-tengah tuh posisinya. Nah, itu juga Tuhan sih strict aja. Kita juga dinilai akan dengan standar yang lebih tinggi di dalam soal berbohong. Putih dan abu-abu itu berbohong. Hitam dan abu-abu itu berbohong. Hanya putih yang tidak berbohong. Soal gosip juga, kita bisa menyebabkan persahabatan hancur ya. Kita lihat kadang-kadang soal gosip di chapter atau di LOR, kadang-kadang membuat persahabatan berantakan, akhirnya ada yang terganggu gitulah. Nah, Socrates itu memberikan triple filter test. Yang pertama adalah apakah berita ini benar. Yang kedua, kalau benar, apakah berita ini baik untuk kita ceritakan kepada seseorang. Yang ketiga adalah apakah kalau berita ini kita sampaikan berguna. Kita mesti tes dulu itu, kalau enggak itu masuk ke gosip. Kita juga melalui perkataan kita bisa adu domba. Kita bisa memuji-muji dengan sistem asal bapak senang gitu, menjilat gitu. Itu juga lidah itu tidak membawa dampak yang positif. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 9 disebut gini, juga untuk aku, supaya kepadaku, Paulus katakan, jika aku membuka mulutku, dikaruniakanlah perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Tadi di dalam sikap, di 2 Timotius 4 ayat 5 disebutkan gini, kita bersikap yang benar, supaya kita bisa memberitakan Injil. Nah, di dalam lidah ini juga kita harus bersikap yang benar, berkata yang benar, supaya yaitu apa? Memberitakan Injil. Kita harus menggunakan lidah kita untuk membawa impact yang positif, kata-kata yang membangun, semangat, yang menyemangatkan, yang menyenangkan, yang menghibur, yang membawa damai. Yang terakhir adalah tadi 2 hal, sikap tujuannya kabar Injil.
di marketplace, menjangkau jiwa di marketplace. Yang kedua adalah lidah, tujuannya juga untuk mengabarkan Injil. Jadi yang ketiga, yang penting adalah apa? Di dalam Injil itu ada kuasa. Orang kadang-kadang takut mengabarkan Injil. Tapi sebetulnya Injil itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita jalankan. Dan di dalam kehendak Tuhan ini pasti terkandung kuasa. Yaitu apa? Kuasa menembus kenajisan. Kadang-kadang orang yang kacau balau dengan Injil sekali langsung dia bisa tembus. Karena apa? Injil punya kuasa. Kita harus menggunakan kuasa ini untuk berdampak, untuk menembus kenajisan, untuk merobohkan benteng-benteng egoisme, kepercayaan nenek moyang, pemikiran-pemikiran yang hedonisme, yang harta tahta wanita, itu bisa dirobohkan oleh Injil, karena Injil punya kuasa. Dan yang ketiga, Injil sesudah menebus, merobohkan, dia bisa membangun kembali. Dalam tempo sekejap, orang tersebut berubah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan berdampak juga pada Tuhan. Ayo, mari kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi Tuhan, para FGB Men dan LOF. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Marco. Jadi orang yang berdampak. Silakan Pak Han. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, teguhkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.